Arab panjang itu mesti doa Doa. kan. Kemudian ke Mekah itu kan padahal ini syekhnya sedang berkhutbah atau memberikan tausiah, itu langsung amin 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 padahal bukan doa itu. Itu masih mending di masjid, di Masjidil Haram ya. Iya. Ini di Jeddah kan orang Arab semua. Iya. Ini cerita lucu aja. Begitu orang Jeddahnya lagi ngasih petunjuk sama kita, Iya. pada saat kita di imigrasi, Iya. orang amin, padahal lagi ngatur barisan. Iya gitu. Ini bercanda saja. Iya. Ya dalam artian kita memang harus paham ya. Betul sekali. Apa yang apa namanya kita minta di dalam kepada Allah. berdoa. Ada satu cerita lagi yang lucu Ustaz ya. Iya. Suaminya ini seorang ustadz Iya. yang membaca doa dengan Iya. bahasa Arab, rupanya isinya itu minta nikah lagi. Istrinya amin. Diaminkan. Begitu nikah lagi, kok punya istri loh, mama kan yang amin nih. Nah ini makanya jadi Gitu kita ya. harus paham lah isinya ya. Paham ya. Betul. Nah kemudian masalah masih dengan agar doa kita dikabulkan. Kabulkan. Dalam situasi yang seperti apa sih Ustaz kita dapat merasakan nikmatnya kita berdoa Nah, gitu betul. Ustaz? Iya, iya. Biasanya kita akan merasakan nikmat berdoa kalau memang kita betul-betul butuh tuh. Iya, iya. Kita Sampai betul-betul keluar mata, butuh, sudah betul-betul ini kebutuhan kita yang sangat mendesak gitu. Lalu kita meminta dengan sungguh-sungguh pada Allah, kita merasakan nikmat itu. Jadi apa artinya? Pertama tadi Mbak Evi bilang kita butuh tahu betul, paham apa yang kita minta. Kemudian memang saat berdoa itu kita mengungkapkan rasa keperluan, rasa kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul nikmat gitu. Lalu yang ketiga, saat berdoa itu pahami bahwa kita ini menghamba Allah yang sangat lemah gitu. Bahwa hanya Allah yang maha kuasa untuk menentukan yang terbaik buat kita. Itu akan menjadikan suasana rohani itu terasakan betul, menjadi sebuah kenikmatan di dalam jiwa kita ya. Nah, jadi kita butuh semacam itu dan memang etika itu memang harus dijaga. Kalau orang tidak menjaga etika atau ada berdoa, sulit untuk bisa merasakan nikmat dan bahagianya berdoa. Iya, Ya. iya. Jadi kalau hanya sambil lalu saja doanya, nggak bakalan orang menikmati Betul. doa. Jadi itu. betul-betul diniatkan malam ini saya mau berdoa sehingga bisa menciptakan situasi dan kondisi yang benar-benar menciptakan kekhusyuan betul, ya Ustaz betul ya. sekali. Iya, iya. Dan itu adanya biasanya di malam hari ya. Ustaz, Iya, karena pas tenang, orang lagi tidur gitu, nyaman betul meminta kepada Allah. Nah Ustaz, kita kan minta sama Allah juga nggak sekali dua kali Ustaz, Nah, betul, ya. betul. Selalu berulang dengan doa yang sama gitu Iya, ya. iya, Ya Allah, mohon diberikan rezeki yang banyak, iya, yang iya, halal, yang iya. berkah. Besok begitu lagi ya Allah. Iya. Berikan anak yang soleh. Besok sama ucapannya seperti itu lagi. Kira-kira Allah bosan gak sih Ustaz dengan doa kita Ustaz? Saya suka malu sama Allah kalau doa. Ya Allah maaf ya. Saya kadang-kadang ya Allah maaf ya. Evi minta lagi. Itu bagaimana Ustaz? Lah karena Allah sudah perintahkan gitu kan, maka tidak mungkin lah Allah kemudian menganggap apa yang kita lakukan itu sebagai hal yang salah atau kemudian Allah bosan, enggak gitu. Bahkan kan Allah mengatakan tadi di awal juga saya singgung, malam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang enggak mau minta pada Allah, Allah murka padanya. Malah sebagian orang itu salah paham itu. Wah, jangan suka nyuruh-nyuruh Allah gitu. Ya, loh, menyuruh itu kan atasan ke bawahan. Kalau ke bawahan ke atas itu kan namanya meminta, memohon. Kita sama Allah itu kan posisinya kita rendah. Artinya kita memohon, bukan nyuruh Allah gitu. Sehingga apapun yang jadi buat Tuhan, kita sampaikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara mau dikabulkan kapan, bentuk pengabulannya bagaimana, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu bosan untuk memohon kepada Allah, karena begini, kalaupun tidak dikabulkan itu sudah menjadi kebaikan buat kita. Ya, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu. Semua Allah melihat amal kita ya. Iya, betul sekali. Ya. Nah, kan bentuk doa bukan hanya sekedar kita habis sholat, bukan hanya kita dalam begitu perjalanan. Dalam setiap langkah manusia ada doa-doa yang dituntun ya Ustaz ya. Nah, ini juga bagaimana nih Ustaz? Ketika kita makan, kadang-kadang kita juga terburu-buru. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita mau ke kamar mandi pun ada doa yang dituntun ya. Nah, ini apakah semua aturan-aturan tadi berlaku pada doa-doa yang seperti tadi Ustaz? Itulah kenapa sebelum kita aturan itu berlaku atau tidak ya. Saya pengen tadi melengkapi di ayat tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, penutupnya itu la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk atau senantiasa di atas jalan yang benar ya.
Artinya doa itu ternyata bukan sekedar permohonan, tetapi juga punya fungsi menjadi pengarah hidup kita, menjadi pengaman, menuntun sikap perilaku kita gitu. Maksud saya adalah kenapa sih pada setiap aktivitas yang kita lakukan ada doanya, mau makan ada doa, mau tidur ada doa, mau keluar rumah ada doa, bersermin ada doa. Sesungguhnya Allah menghendaki agar kita senantiasa mengingatnya gitu kan. Dan kalaupun ada kebaikan, kita pun juga sadar itu karunia dari Allah yang mesti disyukuri, sehingga setiap saat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang beberapa ketentuan berdoa tadi, ada yang memang kita perlu dengan sungguh-sungguh mengangkat kedua belah tangan, khusyuk meminta kepada Allah. Ada yang cukup sekedar dengan dibaca saja gitu. Misalnya kalau kita ketemu orang kan assalamualaikum, itu kan juga doa. Kan nggak mungkin assalamualaikum warahmatullahi, nggak mungkin kan gitu kan. Artinya ya hak doa yang dilakukan yang lain-lain itu kalau makan kemudian atau bercermin itu cukuplah dengan diucapkan sudah cukup. Ya bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau mbak bercermin Allahumma mahsanta khalqi. Tidak harus dengan ngangkat tangan juga, jadi diucapkan saja pun sudah memadai gitu. Ya, ini Evi tanyakan ini karena ada pembiasaan berdoa itu kan kepada anak-anak kita ya Ustaz ya. Betul sekali. Bagaimana doa itu dibiasakan dari kecil dan dari hal-hal yang kecil ya sampai kita dewasa, sehingga sudah menjadi satu ibadah biasa gitu buat kita semua. Ustaz, terima kasih ya atas penjelasan hari ini tentang agar doa kita dikabulkan. Mudah-mudahan kita selalu dikabulkan. Amin. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita dalam Mata Air. Baru saja kita berbicara tentang bagaimana agar doa kita dikabulkan. Jangan pernah bosan untuk meminta kepada Allah SWT, karena Allah sendiri sudah menjanjikan, siapapun hambaku yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Hanya saja ada beberapa proses yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Ustadz Sigit ya, mengenai kapan dan apa manfaatnya jika doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah SWT. Jangan pernah berputus asa atas doa yang belum dikabulkan. Pasti Allah menepati janjinya. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.